Kemudian kita juga mengeluarkan kemarin ada biaya ini ya. Ada biaya tenaga kerja kemarin kan. Anggaran tenaga kerja kita sudah buat kemarin, kita ambil datanya itu. Berapa jumlah tenaga kerja yang harus kita bayar pada masing-masing bulan. Kemudian kita juga mengeluarkan biaya. Ya. Spend-nya nggak ada, Pak. Nggak kelihatan? Belum, iya. Bentar ya. Jaringannya ini. Aduh. Oke, kelihatan jaring anunya, materinya? Iya, Pak, udah. Kan, Pak. Kemudian yang tadi kan pembayaran utang ya untuk bahan baku. Yang berikutnya adalah tenaga kerja. Kemarin kita kan sudah buat anggaran tenaga kerja, kita sudah tahu berapa yang kita keluarkan, itu pengeluaran tenaga kerjanya. Kemudian overhead pabrik. Nah, khusus untuk pabrik, ya, khusus untuk overhead pabrik ini, semua biaya overhead pabrik kita masukkan kecuali biaya depresiasi. Jadi nanti di biaya depresiasinya kita keluarkan ya. Depresiasinya kita keluarkan. Kemudian biaya administrasi dan biaya penjualan juga sama. Kita sudah buat kemarin. Biaya administrasi maupun biaya penjualan, ingatin, kalau ada biaya depresiasi di situ itu tidak, ya ingatin ya, jangan diambil data angkanya itu, keluarkan. Baik biaya administrasi maupun biaya penjualannya, ya itu. Kemudian ada lagi pengeluaran yang kita lakukan, yaitu ada yang kita bayar setiap bulannya adalah 1.200.000. Ini ada biaya bunga kita bayar. Nah, ini kebijakan untuk pengeluarannya. Ya, untuk pengeluarannya. Ini tabelnya nanti di Excel, saya jelaskan di Excel-nya ya. Nah, kemudian nanti setelah kita tahu berapa penerimaan, berapa pengeluaran, kita akan mendapatkan berapa jumlah penerimaan dan pengeluaran kasnya. Ini direkapannya nanti. Kemudian setelah dari situ, kita akan tahu berapa defisit sama surplusnya. Oke, kita punya data ini ya. Kita punya data. Ini ada saldo awalnya. Saldo awal Januari ya. Ingat ini 39 juta. Saldo awal bulan Januari untuk tahun 2021-nya. Ini data kita. Oke. Sekarang saya pindah ke Excel-nya ya untuk kebijakannya. Nanti. Excel-nya. Data Excel-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Sekarang saya akan jelaskan ada namanya schedule piutang, gitu ya. Schedule piutang itu yang pembelian penjualan kita secara kredit. Ada juga nanti kita secara kumpulan penerimaan kas. Jadi kita membuat schedule penerimaan kas ini namanya schedule penerimaan kas. Di dalamnya ini adalah ada juga nanti bagaimana penagihan piutang kita. Ini adalah istilahnya itu, ini buku besarnya, ini buku pembantunya gitu loh. Ya. Ini adalah piutangnya. Oke, saya jelaskan dulu satu-satu ya. Pelan-pelan. Yang nggak ngerti langsung ditanyakan. Oke, contoh. Penjualan X. Bulan Januari, penjualan X kita berapa? Saya coba linkkan ya, ini. Ini sama dengan, lihat di penjualan bulan Januari kita, mana? Lihat yang paling dulu, nih. Ini penjualan bulan Januari kita ini. Sini. Ini adalah penjualan bulan Januari untuk produk X-nya. Dari 142 juta ini, 40% tunai. Ini.
40%-nya tunai. Potongannya berapa tunai? 7% tadi. Ini adalah penjualan tunainya. Ya, ini tunainya. Nah, yang tunai ini kita masukkan di sini. Ini ada penjualan tunai X, ada penjualan tunai Y. Di contoh yang saya kirimkan itu, ini X sama Y-nya digabung. Kalian pisahkan saja, enggak apa-apa. Kalau mau digabung juga enggak apa-apa. Ini contoh pisahkan, Excel saya pisahkan. Ini yang X, ini yang Y. Ini yang X. Jadi dari jumlah penjualan, kalikan 40%, dikurangin potongan 7%, dapatlah jumlah penerimaan kas secara tunai untuk bulan Januari sebesar 53 juta sekian ini. Angkanya dari situ. Kalau toh ini mau dibikinkan rumus langsung, bikinkan saja, enggak apa-apa, boleh kayak gini. Terserah saja. Yang di bawah ini saya berikan anunya saja, hanya untuk memudahkan kita memahamin saja. Mau dibikin langsung, bikinkan rumusnya, enggak apa-apa, langsung kan itu langsung bikinkan rumus, boleh. Ini untuk produk X. Bagaimana dengan produk Y? Sama, ini produk Y-nya. Ya. Saya selesaikannya X saja dulu. Ini X-nya. Kalau sudah 40% tunai dengan potongan 7%, berarti sisanya kan 60%. Sisanya 60%. Dari 60% ini, tadi schedule piutangnya adalah ini. 50%, kan ya, ingat ini, dari 60% ini, 5% diterima pada bulan yang bersangkutan sebelum habis masa potongan. Inilah, 50%, kita 5% dari 5/10, ini yang kita terima pada bulan Januari. Kemudian tadi 30% diterima pada berikutnya dan tidak mendapat potongan karena lewat masa potongan adalah 30%. Sisanya lagi itu adalah 20%. Oke. Bagaimana kita memasukkan data ini? Gitu ya. Nah, yang kredit ini namanya nanti kita masukkan di schedule. Lihat schedule-nya di sini. Sampai gini ya. Ini angka 40 juta. Ini namanya ini schedule tadi. 40 juta ini diambil dari angka sini. Ini 40 jutanya. Kita melakukan penerimaan kas sebesar 40 juta karena pembayarannya tadi 50% sebelum habis masa potongan. Ini dapat 40 juta. Kemudian bulan berikutnya dapat 25 juta, tetapi tidak mendapat potongan karena sudah lewat bulan sudah dia. Berikutnya lagi, berikutnya lagi di sini. Ini pada bulan Maret. Jadi ini penerimaan kita pada bulan yang bersangkutan, gitu ya, sebesar 50%, kita berikan potongan 5%. Yang ini dari penjualan kredit yang 60% tadi melakukan pembayaran 30% pada bulan Februari, yang satunya lagi bulan Maret. Itulah, itu contohnya. Nah, bagaimana dengan bulan Februari? Nanti Februari masuk ke kolom Februari dia. Jual Februari, terima Februari, Maret, April. Kalau tadi kan Januari, diterima bulan Januari, Februari, Maret. Nanti kalau dia Maret, kita terima Maret, April, Mei. Gitu ya. Oke, saya beri contoh untuk bulan Februarinya. Ya, ingatin Februarinya. Ini kan Februari. Kalau Februarinya, ini saya tinggal ganti sininya. Ini sama dengan, saya ambil penjualan bulan Februarinya. Berapa bulan Februari? Ini tadi kan Januari nih. Sekarang Februari, ini X-nya Februari. Saya masukkan sini. Nah ini, dari 131 juta, 40%-nya adalah 52 juta, potongannya 3 juta sekian, dapatnya 49 juta. 49 juta ini masuk di sini, Februari inilah. Masuknya Februari. Nanti yang di sini, di 30 juta, masuk di sini. Inilah Februarinya. Sebelahnya lagi, ini 23 juta, masuk 23 juta.
Bawahnya lagi 15 juta, masukkan nanti yang paling ujung 15 juta. Ini contoh untuk piutang sama penerimaan kasnya. Sekarang yang untuk produk Y-nya, bagaimana? Sama saja, tinggal kebijakannya seperti apa. Kita ambil contoh sini. Produk Y ini. Kita ambil ya, produk Y-nya. Ambil di penjualannya. Ambil penjualan di produk Y di bulan Januari inilah. Ingatin ini. Ingatin Januari, produk Y-nya. Nah ini. Ingatin. Kalau Y-nya tadi 50% tunai, dengan potongan 8%, ini yang kita terima tunainya. Masukkan di sini tunai 50%-nya. Tunai 50%-nya. Dapat sudah kita. Sisanya 50% lagi, ini kredit. Dari yang kredit ini, ingatin, 50% melakukan pembayaran pada masa potongan. Berarti bulan Januari kan kurang 10 hari. Berapa potongannya? Ini potongannya, ini yang kita terima pada bulan Y-nya. Ini Y-nya. Ini 14 juta, ini masukkan sini 14 juta, Y-nya 14 juta. Ini 8 juta. Ini yang bulan Februarinya. Ini 5 jutanya bulan Maretnya. Oke. Ini bulan Maretnya. Sekarang bagaimana Februari? Sama tadi, tinggal ini ganti ke Februari, dapat sudah masukkan ke sini. Tinggal dipindah ke sini saja. Nah, kita sudah bisa menyelesaikan penjualan tunai sama piutang. Nah, sekarang yang piutang ini tadi, yang kita dapatkan sini tadi, dipindah ke sini, ini, pengumpulan piutang. Berapa piutang X? Ini 40 juta sekian. Ini diambil dari sini. Ini 40 juta sekian ini sama dengan diambil dari sini. Nih, 40 juta sekian ini. Nih. Piutang Y, mana? Ini piutang Y-nya. Ambil dari sini. Ini punya Y, sini. Gitu. Nah, di penerimaan kas kita udah bisa selesaikan berapa penjualan tunai, berapa piutang kita. Tadi ada lagi kebijakan, kita jual Aktiva 90 juta, diterima pada bulan Januari 30 juta, Februarinya adalah 20 juta. Nih, 30 juta. Kemudian pada bulan Maret kita jual mesin fotokopi tadi 15 juta. Jadi ada 3 penerimaan pada untuk Aktiva itu. Kemudian kita terima bunga juga setiap bulannya tadi adalah 5.100.000 di setiap bulannya kita terima bunga. Ya. Kita terima juga ada penghasilan sewa. Dari bulan Februari sama bulan Agustus tidak kita masukkan karena kita buat sampai bulan Juni saja gitu. Ini. Nah, inilah jumlah penerimaan kas kita dari bulan Januari sampai bulan Juni. Oke. Data ini baru kita bisa buat setelah kita menyelesaikan anggaran sebelumnya. Kalau anggaran sebelumnya nggak dapat, nggak akan bisa selesaikan ini gitu. Oke, untuk penerimaan kas ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk pengeluaran kas? Bisa? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Oke. Pak. Sekarang kita masuk ke pengeluaran kasnya. Oke. Tadi apa saja pengeluaran kas tadi? Pengeluaran kas yang pertama adalah bahan mentah itu kan? Oke. Sama. Bahan mentah yang kita lakukan adalah kita tadi beli bahan mentah. Bahan mentah yang kita beli itu kan ada tunai sama kredit tadinya. Ingatin. Bahan mentah yang kita beli itu ada tunai sama kredit. Dulu, kebijakannya dulu ya, yang tadi. Oke. Bahan mentah kita tadi kan ada jenis A, B, dan C. Ingatin. Saya berikan contoh dulu untuk yang ini. Januari ya, ini pembelian bahan mentah. Saya linkkan dulu. Sama dengan berapa pembelian bahan mentahnya ini? Bahan mentah untuk bulan Januari ini. Ini ya, ingat ya.
bahan mentahnya, kan kita ada jenis A, jenis B, jenis C kan. Jumlahnya ini kita gabung dulu ya. Jumlahnya ini kita gabung dulu ini. Jumlah ini kita ambil. Oke. Nah, kita jenis A, B, dan C. Dari jumlah ini ada tunai sama kredit. Tadi dikatakan kita beli tunainya itu 40%. Karena kita beli tunai, kita dapat potongan 6%. Ini jumlah kita yang harus kita bayar tunai. 21 juta. Ya. Oke. Yang tunai ini masukkan kita ke tunainya di sini, di atas ini. Ini. Ada penjualan tunai, masukkan sini tunai bulan Januari. Ya. Tunai bulan Januari, masukkan sudah. Selesai, sudah satu tahap. Kalau tunai sudah ada 60% lagi sisanya. 60%-nya tadi, ingatin, 60%-nya tadi diterima, dibayar pada bulan Januari sebelum habis masa potongan. Berapa persen? 40% juga. Dan kita dapat potongan lagi. Berapa potongan kreditnya? 5%. Ini yang harus kita bayar bulan Januari pada masa potongan. Ternyata kita juga melakukan pembayaran yang kedua 35% pada bulan yang sama, tetapi lewat masa potongan. Berarti kita tidak dapat potongan yang kedua, sama-sama bulan Januari. Ini. Jadi berapa pembayaran bulan Januari? Bulan Januari 1, pembayaran pada masa potongan 12 juta sekian, yang satunya lagi lewat pada masa potongan, sama bulannya sama. Karena bulannya sama, kita tambahkan 11 juta tambah 12 juta sekian ini menjadi 24 juta. 24 juta inilah yang kita bayar pada bulan Januari. Kita bayar bulan Januari. Kemudian sisanya 25% dari 60% tadi kita bayar pada bulan berikutnya. Berarti bulan Februari, ini bulan Februarinya. Nah, kalau yang di sini saya bikinkan rumusnya langsung, ini rumusnya langsung. Tapi cara cari manualnya seperti ini gitu. Angkanya ini didapat seperti ini. Jadi yang ini dibikinkan rumusnya. Sistem hitung yang manual ini tadi. Ini Januari. Sekarang yang Februari berarti apa? Sama saja. Begitu ini Februari kita ganti ambilkan Februari, saya ambilkan Februari. Ini Februari yang di bawah. Bentar ya. Ini Februari. Ini. Nah, dia akan berubah. Ini dapat 28 juta, ini dapat 28 jutanya. 28 juta ini tambahan dari 14 juta sekian tambah 13 juta sekian. 9 jutanya dapat dari sini. Masukkan di sini. Ini ya, ini untuk pengeluaran kita, schedule-nya. Nah, sama dari schedule ini ya. Ini angka pembayaran utang 28 juta. Yang tadi kan tunai ini. Sekarang 28 juta ini diambil dari mana? Ini angka yang di bawah ini di 28 juta. Kemudian dari 28 juta ini kita masukkan ke sini bayar utang. Nanti yang Februarinya ambil dari bawahnya sini ya. Sama seterusnya. Kita udah sisa menyelesaikan untuk yang bahan. Sekarang habis ada tenaga kerja. Ingatin, 64 juta ini kita ambil dari ini loh, tenaga kerja yang kita buat kemarin, 64 juta. Anggaran tenaga kerja ini loh, 64 juta. Nih. 64. Operate pabrik, biaya pabrik tak langsung itu diambil dari operate pabrik. Kita lihat, mana operate pabrik ini, operate pabrik. Ini. Angka ini setelah dikeluarkannya biaya depresiasi. Jadi ini tidak masuk biaya depresiasi yang dua ini. Sama depresiasi alat. Tidak masuk ini. Kalau secara keseluruhan kan 11 juta. Tapi dikurangkan yang dua ini menjadi 9 juta sekian. Ini yang dimasukkan angkanya. Ini overhead pabrik. Ya. Kemudian sekarang biaya administrasinya.
Ini biaya administrasi sama gitu ya, biaya administrasi sama biaya penjualan, kita cek. Ini biaya administrasinya. Ini administrasinya. Tidak termasuk depresiasi gedung sama depresiasi alat, ini. Dua ini. Ya. Jadi ini saja, ini saya anukan, berikan contoh, ini ambilkan, bikinkan ya, untuk ngeling ke anggaran kas. Ini untuk depresiasi biaya administrasi, kemudian ini untuk biaya penjualan. Nah, ini biaya penjualannya. Yang kasih warna merah ini berarti tidak masuk ya. Ini biaya penjualannya. Kita udah bisa menghitung berapa pengeluaran kita. Kemudian, selain biaya pengeluaran yang biaya lain-lainnya, ada biaya bunga yang harus kita bayar setiap bulannya 1.200.000. Nah, setelah selesai kita buat ini, kita jumlahkan. Ini adalah jumlah pengeluaran kita setiap bulannya. Dari Januari sampai bulan Juni. Ingat, kita sudah dapat penerimaan dan pengeluaran. Sekarang kita masuk ke tahap akhirnya. Seperti apa tahap akhirnya? Ini. Oke. Kelihatan materi yang akhir ini? Kelihatan, Pak. Yang akhirnya inilah biasanya yang dipegang oleh pimpinan kita. Ini saldo awalnya tadi. Ada awal tadi yang di materi tadi. Ini penerimaan kasnya. Penerimaan kas itu dilingkan dari sini. Ini penerimaan kas. Lihat ini penerimaan kas. Diambil dari jumlah sini. Ini penerimaan kasnya. Ini ditambahkan. Saldo awal tambah penerimaan kas yang dapat jumlah penerimaan kita. Kurangi dengan pengeluaran kasnya. Pengeluaran kasnya yang mana? Yang kita buat tadi tuh. Ini pengeluaran kasnya. Ini. Kurangkan pengeluaran kasnya. Dapat kita. Ini dapat saldo akhirnya. Saldo akhir Januari akan pindah ke awal Februari. Sama seperti yang kemarin-kemarin itu. Sama nanti akhir Februari akan jadi awal bulan Maret. Nah, kita udah bisa membuat anggaran kas, penerimaan dan pengeluarannya, serta kita sudah tahu berapa saldo akhirnya nantinya. Nah, pertemuan akan datang, nanti kita bahas apa yang kita lakukan dengan keadaan seperti ini gitu loh. Kebijakan apa yang kita buat. Kalau uangnya numpuk diapakan, kalau uangnya kurang juga diapakan. Itu nanti pertemuan akan datang, kita akan coba membahas kebijakan yang baru lagi. Biasanya itu di level pimpinan yang melakukan itu. Bagaimana dengan keadaan seperti ini? Apa yang mau ditambah atau mau dikurang, di bagian-bagian mana saja yang dilakukan penyesuaian. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan. Halo, ada yang mau ditanyakan? Boleh lihat beban administrasi yang boleh lihat beban administrasi ke Pak? Oke, ini. Bentar Pak, masih loading. Yang bahan-bahan itu tuh bukan dari jam kerja kah Pak? Bukan. Yang mana sih? Yang mana? Yang mana maksudnya? Yang di bawah gaji karyawan, bahan-bahan 540.000. Ini. Iya. Produksi. Kemarin kan dibetulin itu. Oh, jadi bukan dari jam ya, Pak? Bukan, dari produksi. Kemarin ada di revisi itu, dari produksi. Oh iya. Baik, Pak. Nah, Terima benarnya kasih. sih boleh dari jam, boleh dari produksi. Kemudian yang di sini kebijakannya diambil ke produksi gitu lah. Oh iya. Iya, Pak. Oke ya. Ingatin ya, ini tidak termasuk nanti depresiasi ya, ingatin ya. Oke, yang lain silakan yang mau ditanyakan. Nanti dibuat sampai sini ya nanti ya. Oke, pertemuan akan datang nanti saya jelaskan yang ininya. Kita bahas kasus yang terakhir, kasus 10 sama 11. Nanti itu sekaligus dengan kebijakannya ini apa yang kita buat gitu loh. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan yang lain. Cukup? Cukup, Pak. Jelas, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih dulu diskusinya hari ini ya. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya minta tolong itu dikerjakan ya. Kalau yang belum menyelesaikan yang sebelum-sebelumnya tolong dicicil. Nanti kalau tidak selesai di depan, tidak bisa di ke belakangnya gitu loh. Memang saya nggak tahunya secara detailnya, karena biasanya kalau di kelas kan
kalian bawa laptop, saya bisa ceknya di sini. Ini angkanya bukan di sini, itu jadi enak. Kalau sekarang kan agak susah, saya ngelihatnya dari mana itu bingung. Tapi saya yakin kalian udah bisa memahamin itu. Baca saja nanti di teorinya itu. Kalau tak ada ngerti nanti ditanyakan